Ayahku adalah dewa perang. Bab 231. Wajah Gao Wentao berkedut, dan dia berkata sambil tersenyum, "Ya, saya di sini untuk menemani tamu terhormat dari ibu kota provinsi." "Kenapa? Kenapa kamu mengundang begitu banyak orang tingkat rendah untuk makan malam?" "Yo, makanannya lumayan enak, 200.000 untuk satu meja." "Tianhe, kamu selalu pelit, kenapa kamu begitu murah hati?" Ketika saya menyebutkan ini, baik Guo Tianhe dan Guo Yilong masih merasa terluka. Tapi saya sangat senang sekarang. Guo Yilong berkata dengan bangga, "Apakah Anda tamu terhormat dari ibu kota provinsi? Tingkat apa yang bisa dia bandingkan dengan tamu super terhormat yang kami undang? Tamu super terhormat ini, itu tidak mudah. Kami masih orang yang peduli dan ingin makan bersama beberapa orang yang kesepian di kota Lanshan, dan mereka menyukai keluarga Guo dan meminta kami untuk mentraktir mereka. Tentu saja, kami harus lebih hormat daripada patuh. Bagaimanapun, mereka adalah orang yang hebat." Dia juga menoleh ke arah Qi Kunlun, karena takut Gao Wentao tidak mengetahuinya. Guo Tianhe berkata sambil tersenyum, "Oh, Yilong, jangan terlalu menonjolkan diri, orang-orang besar tidak menyukainya. Jangan beritahu pamanmu Gao siapa orang penting itu, jika tidak, dia akan terkejut." Wajah Gao Wentao sangat tidak tahu malu, ada kejang-kejang, dan perutnya penuh kutukan. "Tapi aku harus menemaninya dengan senyuman. Ups. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku dapat melihat bahwa orang itu sepertinya adalah dewa perang dari kota Tianhai. Namanya adalah Qi Kunlun. Meskipun dia adalah seorang dewa perang persiapan, dia memiliki masa depan yang cerah. Dengar, dia bilang dia datang ke sini dengan dewa perang tingkat tinggi." Pada titik ini, wajahnya dipenuhi rasa iri dan cemburu yang tak terkendali. Meskipun tamu-tamu terhormat dari ibu kota provinsi yang diundangnya dianggap terkemuka, mereka jauh lebih rendah daripada para dewa perang yang telah dipersiapkan. Belum lagi dibandingkan dengan dewa perang super. Itu benar. Guo Tianhe tertawa lebih riang, "Saya tidak menyangka bahwa Lao Gao juga tahu tentang penguasa dewa perang." Sejujurnya, dia merendahkan suaranya, "Sebenarnya, penguasa tingkat tinggi God of War juga ada di sini, tapi dia sangat rendah hati dan menikmati dirinya bersama orang-orang. Daripada duduk di meja utama bersama kita, dia duduk bersama orang-orang biasa." Gao Wentao terkejut. Dia segera melihat ke kiri dan ke kanan, dan berkata dengan gemetar, "Di mana dewa perang tingkat tinggi itu?" Dia bertanya kepada keluarga Guo dan putranya, siapa yang akan mereka tanyakan. Tapi informasi ini pasti palsu. Guo Tianhe berkata dengan wajah serius, "Seperti yang saya katakan, dewa perang tingkat tinggi sangat rendah hati dan tidak suka mengungkapkan identitasnya. Oleh karena itu, meskipun kami tahu di mana dia berada, kami tidak dapat memberi tahu Anda. Kalau tidak, dewa perang akan menyalahkan kami. Meskipun, dia menjaga kita dengan baik, dan kita tidak tahan." Gao Wentao berkata sambil tersenyum, Oke. Kalau begitu bawa aku mengunjungi dewa perang persiapan, bagaimana menurutmu? Kita telah berteman selama bertahun-tahun, jadi beri aku kesempatan ini." Guo Yilong mendengus, "Maaf, Paman Gao. Ini tidak akan berhasil. Jangan ganggu dewa perang persiapan. Dia sudah mengatakan bahwa ketika dia datang ke sini, dia hanya akan mengobrol dan makan bersama kita dan tidak akan memperhatikan orang lain. Tolong jangan mengganggu dan tamu terhormat." Saat dia mengatakan itu, dia dengan kasar mendorong Gao Wentao keluar untuk membuat lelucon. "Bolehkah saya mengizinkan Anda melihat dewa perang persiapan? Itu yang kami undang, kenapa kamu harus mengambil manfaatnya? Apalagi, bisnis kami saling menguntungkan." Gao Wentao terus memohon, tapi dia tidak berani memaksa masuk, dan dia tidak berani mengeluarkan suara keras karena takut menyinggung dewa perang. Keluarga Guo dan putranya sangat kejam. Mereka bekerja sama untuk mendorong Gao Wentao keluar. Guo Yilong bertepuk tangan dan berkata dengan bangga, "Paman Gao, sekarang kedua dewa perang sangat menghargai kita. Mungkin akan ada banyak kerjasama di masa depan. Masalah ini, pahami saja, tapi jangan beritahu yang lain. Mari kita tetap low profile, haha." Guo Tianhe mengacungkan jempol pada putranya, berbalik dan kembali, menutup pintu di belakangnya. Melihat pintu yang tertutup, wajah Gao Wentao menjadi pucat dan butiran keringat terus berjatuhan. Dia pasti bisa mengerti apa yang dikatakan Guo Yilong tadi. Kedua dewa perang telah bersekutu dengan keluarga Guo. Mulai sekarang, keluarga Guo akan bangkit. Tak terhentikan. Dan dia, keluarga Gao, telah melakukan banyak hal untuk memburu keluarga Guo.
Keluarga Guo memiliki dua dewa perang untuk membantu mereka, dan keluarga Gao akan segera tamat. Saya masih tidak tahu bagaimana keluarga Guo akan mengaturnya di depan dewa perang. Tiba-tiba, Gao Wentao sangat cemas seperti semut di panci panas, dan dia tidak punya pilihan selain mencari seseorang untuk mengawasinya. Buatlah rencana lebih lanjut. Di dalam pintu, ayah dan anak keluarga Guo berjalan menuju Guan Qianjun dengan penuh kemenangan dan keji. Saat dia berjalan, Guo Yilong melihat ke kiri dan ke kanan, bergumam, "Ayah, menurutmu di mana dewa perang tingkat tinggi itu?" "Siapa itu?" Guo Tianhe berkata sambil tersenyum, 80% dari mereka termasuk di antara ini dari 200 orang. Tapi kita tidak perlu terlalu memperhatikannya, lakukan saja urusan kita sendiri dengan baik dan salahkan Guan Qianjun dengan keras. Merupakan kejahatan berat baginya untuk berani menyamar sebagai dewa perang. Jika kita berusaha untuk tampil, dewa perang tingkat tinggi akan menganggap kita serius. Ya, ya, ya. Guo Yilong mengangguk dengan gembira, berkinerja baik. Dengan dukungan dua dewa perang, keluarga Gao selesai, haha. Kami juga ingin berterima kasih kepada Guan Qianjun karena telah memberi kami kesempatan bagus. Mari kita injak dia untuk unggul. Tidak, biarkan dia menangis. Guo Tianhe berkata dengan dingin, itu benar. Yang mulia, tanpa keluarga Guo kita, dia pasti sudah lama mati. Sepasang harta hidup, ayah dan anak, sedang menuju ke arah tingkat tinggi, dewa perang tertinggi di puncak. Dengan penuh kemenangan, dia ingin menginjak dewa perang tertinggi dan naik tahta. Ayah, orang tua yang bodoh, orang yang sangat bodoh, kami datang. Qian dengan bersemangat menyodok pinggang Guan Qianjun dengan sikunya, wajahnya penuh ketakutan bahwa dunia tidak akan berada dalam kekacauan. Bayi kecil yang lucu itu sudah memperhatikan dua lelaki yang duduk di sana. Tentu saja, dia tahu bahwa ayah mempunyai tujuan yang sangat menarik membawanya ke sini untuk makan. Guan Qianjun mengangkat alisnya dan menyikut Qian dengan kristal. Segera, ayah dan anak keluarga Guo dipaksa berada di depan Guan Qianjun. Guo Yilong berkata dengan kejam, "Guan, kamu sangat berani. Kamu benar-benar membawa putrimu ke sini untuk makan dan minum. Apakah kamu seorang lelaki tua atau yatim piatu? Oh, kamu memang yatim piatu. Kamu datang ke sini untuk berpura-pura menjadi yatim piatu untuk makan malam, bukankah itu berlebihan?" Dia berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya. Di samping, Guo Tianhe berkata dengan munafik, "Oh, Qianjun, dari mana kamu mengetahui bahwa kami mengadakan perjamuan untuk dewa perang di sini? Ini tidak diminta. Namun, kami dulunya adalah sebuah keluarga. Jadi, datang dan datanglah, tetapi kamu tidak boleh melakukan satu hal pun." "Apakah kamu masih ingat apa itu?" Guan Qianjun menggoda mereka, "Ada apa?" Guo Yilong berteriak lebih keras lagi, mengapa kamu tidak berpura-pura bingung denganku? Tidak ada gunanya. Terakhir kali, kamu berpura-pura menjadi dewa perang tingkat tinggi dan memberikan 50 juta kepada Jian, kan?" Guan Qianjun tampak bingung, "Benarkah? Kamu? Apa-apaan ini?" Guo Yilong menunjuk ke arahnya, dengan sedikit marah, "Kamu berani melakukannya, tapi tidak berani mengakuinya. Apa yang kamu bicarakan? Qian bahkan lebih baik dalam berpura-pura daripada Guan Qianjun, mengapa ayahku menginginkan berpura-pura menjadi dewa perang, dia tidak memilikinya. Jangan menuduh orang dengan tidak adil, jika tidak, kata TV. Jika kamu mati, kamu akan masuk neraka tingkat 18. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya berkumpul dan menyaksikan kegembiraan itu dengan rasa ingin tahu. Bab 232. Qianjun, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Jika kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus berani mengakuinya. Kamu tidak bisa berpura-pura bingung. Tidak ada gunanya berpura-pura. Dewa perang ada di sini, dan dia akan menegakkan keadilan. Ya. Guo Tianhe memandang Qi Kunlun dengan hormat. Tuan Dewa Perang, keluarga Guo kami. Sungguh sial bagi keluarga kami. Ini hanya lelucon bagi Anda. Meskipun kami telah lama menyangkal bahwa Guan Qianjun adalah anggota keluarga Guo, kami juga bertanggung jawab atas dia menjadi sangat buruk. Yilong, ceritakan saja padaku semua yang terjadi hari itu. Guo Yilong tidak sopan, menyingsingkan lengan bajunya, dan menceritakan kisahnya dengan jelas. Tentu saja dia ingin menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan akhirnya menambahkan sentuhan akhir. Dewa perang, Guan Qianjun ini benar-benar tidak ada harapan. Dia berteriak bahwa dia adalah dewa perang tingkat tinggi. Jika kita berani menyinggung perasaannya, kita akan dimusnahkan atau semacamnya.
Dikatakan bahwa dia mengidap penyakit mental, saya memikirkan tentang saudara laki-laki saya dan ingin membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan, tetapi dia bahkan menendang saya. Guo Tianhe melanjutkan dan berkata, Tuan Dewa Perang, faktanya sangat jelas. Dia masih hidup sampai sekarang. Sungguh menyakitkan bagiku menyembunyikannya. Guo Yilong berteriak, Tuan Dewa Perang, tangkap dia dan siksa dia dengan kejam. Aku tidak akan mempercayainya jika dia tidak memberitahu. Qi Kunlun mengangguk dan menatap Guan Qianjun dengan wajah tegas. Guan, apakah kamu melakukan apa yang mereka katakan? Aku tidak melakukannya. Guan Qianjun berkata dengan jelas dan singkat. Guo Yilong menunjuk ke hidungnya dengan keras, kamu masih tidak mengakuinya. Kamu sedang mencari kematian. Aku akan menghajarmu sekarang untuk melihat apakah kamu mengatakan yang sebenarnya. Biar ku beritahu, aku bisa menghajarmu setengah sampai mati sebelumnya. Aku bisa mengalahkanmu setengah mati sekarang. Ya, dia berbalik untuk melihat Qi Kunlun lagi. Tuan Dewa Perang, jangan khawatir, saya akan mengalahkannya sampai dia mengatakannya. Guo Tianhe menggelengkan kepalanya dengan rasa kasihan, oh, Qianjun, mengapa ini perlu? Anda jelas-jelas berpura-pura menjadi Tuan Dewa Perang. Jika kamu berani melakukannya, kamu berani melakukannya. Jangan takut. Mati. Ini sungguh memalukan bagi keluarga Guo kita. Berjuang. Tidak mungkin tanpa bertarung. Guo Yilong hendak meninju dia. Tiba-tiba dia ditangkap oleh tangan besar. Sialan. Siapa idiot yang menghentikanku? Guo Yilong yang sombong segera menoleh, tapi ketakutan. Tuan Dewa Perang, tidak. Maaf, aku tidak tahu itu kamu. Apakah kamu ingin memberi pelajaran pada anak ini sendiri? Kamu tidak diperlukan. Bagaimana kalau menelepon orang-orangmu? Qi Kunlun melepaskan tangannya, berkata dengan dingin, apakah kamu sudah gila? Apa kamu tidak mendengar Guan? Dia bilang dia tidak berpura-pura menjadi Dewa Perang. Tiba-tiba, Guo Tianhe, ini. Guo Yilong, ini. Mereka semua terdiam. Ini. Apakah ini yang dikatakan Dewa Perang? Guo Tianhe berkata dengan gemetar, ini. Tuan Dewa Perang, apakah ini karena dia berkata dia tidak berpura-pura mengakuinya, jadi dia tidak berpura-pura mengakuinya? Dia pasti tidak akan mengakuinya. Teriak Guo Yilong dengan enggan, itu benar, Dewa Perang. Bagaimana dia bisa mengakuinya? Jika saya mengalahkannya, dia akan jujur dan dia akan mengaku dengan jujur. Jangan khawatir. Qi Kunlun berkata dengan serius, tapi dia bilang dia tidak mengakuinya. Ada banyak garis hitam di wajah Guo Tianhe. Apa yang terjadi dengan Dewa Perang ini? Guo Yilong juga berpikir, mungkinkah Dewa Perang ini bodoh? Guan Qianjun bilang dia tidak berpura-pura, jadi dia pikir dia tidak berpura-pura. Untuk sesaat, hatiku penuh dengan kebencian. Guo Tianhe dengan hati-hati berkata, tapi, Tuan Dewa Perang, dia pasti berbohong. Anda tidak bisa begitu saja mempercayainya. Guo Yilong juga berkata dengan cepat, ya. Tuan, apakah Anda benar-benar begitu percaya padanya? Ini. Juga bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Qi Kun melotot, kamu menyebutku kekanak-kanakan. Guo Yilong mau tidak mau meninggikan suaranya, tapi dia memang berpura-pura menjadi Dewa Perang. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Ayahku dan aku menghabiskan begitu banyak waktu hingga aku membayarmu banyak uang untuk mentraktirmu makan malam, tapi kamu tidak percaya. Kamu benar-benar percaya pembohong ini. Dia menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan ganas. Wajah Qi Kunlun muram, jadi, Anda mengundang saya makan malam karena Anda ingin saya percaya bahwa orang ini berpura-pura menjadi Dewa Perang di depan Anda, dan Anda ingin saya menghadapinya. Melihat nada Dewa Perang yang tidak ramah, Guo Tianhe buru-buru berkata, Dewa Perang, kami mengundang Anda makan sebagai tanda penghormatan kepada Anda, begitu juga kami. Kami kebetulan melihatnya di sini, dan itulah mengapa kami membicarakan hal ini. Lihat dia, berpura-pura menjadi orang kelas bawah dan datang ke sini untuk makan dan minum, kamu tahu dia bukan orang baik. Saya yakin dia tidak berpura-pura. Qi Kunlun berkata dengan serius. Dia berpura-pura. Guo Yilong, muda dan energi, berteriak keras. Qi Kunlun menjadi lebih serius, saya yakin dia tidak berpura-pura. Dia berpura-pura. Saya yakin dia tidak berpura-pura. Dia benar-benar berpura-pura menjadi Dewa Perang. Jika aku berbohong padamu, seluruh hidupku keluarga akan mati. Saya yakin dia tidak berpura-pura. Apakah kamu bodoh? Kamu tidak percaya kami, tapi kamu percaya pecundang. Bagaimana kamu bisa menjadi Dewa Perang? Guo Yilong akhirnya meraung. Tiba-tiba,
Guo Tianhe menjadi pucat karena ketakutan. Bentak. Saya hanya ingin memarahi anak saya. Bentak. Sebuah tamparan menghantam wajah Guo Yilong dengan keras. Pukulan itu membuatnya terbang sejauh 7 atau 8 meter. Ledakan. Itu menghantam lantai marmer halus dengan keras. Dia meluncur keluar beberapa meter. Semua orang memandang semua ini dengan bodoh. Guo Tianhe, ini. Hatinya tiba-tiba terasa dingin. Di samping. Suara Guan Qianjun keluar, sayang, ayolah, makan lebih banyak daging. Jangan terlalu banyak menonton adegan berdarah seperti ini. Kalian juga, makanlah dengan baik, mereka membuat masalah. Berbalik untuk melihat. Guan Qianjun menyapa anak-anak itu dengan hati-hati dan tersenyum, seolah tidak ada yang salah. Kenapa dia baik-baik saja? Tiba-tiba, mentalitas Guo Tianhe runtuh. Bajingan ini. Saya masih makan di sana dan makan daging, tetapi anak saya ditampar oleh Dewa Perang. Bukankah seharusnya dialah yang dipukuli? Dia berpura-pura menjadi Dewa Perang tingkat tinggi, yang merupakan kejahatan serius. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Ini belum selesai. Qi Kunlun berjalan selangkah demi selangkah ke arah Guo Yilong, menatapnya yang baru saja memuntahkan seteguk darah, dan berkata dengan serius, saya yakin dia tidak berpura-pura. Guo Yilong, ini. Dia sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Dia berteriak, dia benar-benar berpura-pura menjadi Dewa Perang tingkat tinggi dan mengambil 50 juta. Bang! Menginjak perutnya dengan keras. Aduh! Guo Yilong berteriak kesakitan, berhenti memukulku, aku akan membunuh seseorang. Aku yakin dia tidak berpura-pura. Qi Kunlun mengucapkan setiap kata. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan kaku. Bahkan, penuh dengan roh jahat. Ya, Yang Maha Tinggi tidak berpura-pura. Dewa Perang tertinggi, mengapa kamu berpura-pura menjadi dirimu sendiri? Guo Yilong tidak yakin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Dewa Perang, kamu tidak boleh terlalu bias. Kamu sangat berharga bagi kami. Bang! Dia menendang pinggangnya dengan keras lagi. Bergeser sepanjang lantai sejauh 7 atau 8 meter. Pukul saja tembok. Qi Kunlun terus berjalan mendekat dan berkata sambil mencibir, saya yakin dia tidak berpura-pura. Guo Tianhe bergegas mendekat dengan memilukan dan berteriak dengan keras, ya, Dewa Perang, semua yang Anda katakan benar. Ya, itu Guan Qianjun, dia tidak berpura-pura, ini kami. Kami salah paham, ini benar-benar salah. Lalu dia berteriak pada Guo Yilong, mengapa kamu berdiri di sana dengan linglung? Cepat katakan kamu salah, ini salah paham. Guan Qianjun tidak berpura-pura menjadi Dewa Perang, tolong beritahu aku secepatnya, jika tidak. Kamu akan ditendang sampai mati oleh Dewa Perang. Bersambung.